Sebelum dimulai pengajian, terlebih dulu sebagaimana biasa, sila terbarang-barang baca kalimat at-taubah. Dalam hal ini akan dipandu oleh Safwatul Zamzami SM, kepadanya disilakan. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Selanjutnya sila tersimak barang-barang deh. Nabi akan tersampaikan oleh Bapa Muallim. Daripada bagus kita dengar ya, mudah-mudahan daripada berunjuk ya untuk kehidupan sehari-hari. Kepada Ustaz Haji Muhammad Hudari Sahabuddin LCMSA, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum temulai kajian ta lek keram semangkin niki, sila tiang ngiring kepada barang-barang bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si-masing icanin tiang pelungguh senamian nikmat usia, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waalaikumsalam. Allah. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, manfaatkanlah Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Karena Sya'ban merupakan bulan yang sering dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Itu sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dzalika syahru yaghfulun nasu anhu.
Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh umat manusia. Kenapa? Karena Sya'ban itu terletak di antara dua bulan yang dahsyat, dua bulan yang agung, yaitu Rajab dan Ramadan. Rajab yang kita kenal ada peristiwa dahsyat di sana, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Dan Ramadan yaitu juga bulan yang mulia, bulan yang dahsyat, yang di mana pada bulan tersebut Allah menurunkan Al-Qur'an. Sehingga Sya'ban ini sering terlupakan. Padahal Sya'ban adalah bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana pada bulan tersebut hampir saja ya sebulan penuh Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa padanya. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya Sya'ban ini, karena tidak semua orang yang berdoa mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ya, namun tidak diperjumpakan dengan bulan Sya'ban. Waalaikumsalam. Dan tidak sedikit di antara orang Allah banyak di antara orang yang diperjumpakan dengan Rajab namun tidak dipertemukan dengan bulan Sya'ban ya. Begitu juga banyak di antara orang yang berjumpa dengan Sya'ban tetapi tidak diperjumpakan dengan Ramadan. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, kita yang mendapatkan anugerah bisa berjumpa dengan Sya'ban ini, muliakanlah bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak tabungan pahala kita. Karena sungguh bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat amalan-amalan manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban itu, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat senang jikalau ketika amalan beliau itu diangkat ya, beliau dalam keadaan berpuasa. Sehingga hadratul muhtaramin rahimakumullah, semoga dengan perjumpaan kita pada malam hari ini bisa menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada usia kita. Waalaikumsalam. Di bulan Sya'ban ini, dan semoga kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita agama yang sempurna, agama yang jikalau dijalankan akan memberikan jaminan kemuliaan, kebahagiaan bagi pelakunya, kebahagiaan yang dijanjikan dari kehidupan dunia sampai nanti di kehidupan yang akan datang. Maka semoga ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari setiap salawat yang kita lantunkan bisa menjadi jalan atau penyebab Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang keutamaan ya. Waalaikumsalam. Fadilah salat berjamaah ya. Fadilah salat berjamaah. Nah, lanjutan dari kajian kita pada pertemuan yang lalu, masih kita membahas bait yang sama ya. Dikatakan di sana walimat ta'allum ya. Lanjutan bait yang kemarin ya. Ila akhirih. Ay wali ay syai'in ta'allum lil ilmi in takun tatasahalu fi mithli hadha ar-ribhil kathir alladhi huwa faidatu ra'si mali tijaratil akhirah ya. Maka
dikatakan di sini oleh pengarang, wali ayyi syai'in ta'allum lil ilmi. Untuk apa engkau belajar suatu ilmu? Untuk apa engkau belajar? Ngapain ngaji? Ya. Ngapain nuntut? In takun tatasahalu fi mithli hadzal ribhi, jikalau engkau masih mengentengkan keuntungan yang dahsyat seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang salat berjamaah, ya. Alladzi huwa faidatu ra'si malin tijaratil akhirah, yang dimana salat berjamaah itu keuntungan ra'si mal, modal perniagaan untuk perbendaharaan akhirat kita. Seolah-olah pengarang ingin mengatakan kepada kita melalui tulisan beliau, kalau masih mengentengkan, menggampangkan salat berjamaah, apa gunanya menuntut ilmu? Apa gunanya belajar? Ya. Apa gunanya ngaji kalau masih mengentengkan salat berjamaah? Padahal salat berjamaah itu sebagaimana yang kita ketahui, ya, itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Usani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku. Faqala li, beliau berkata kepadaku, "Ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, salli salata ma'al jama'ati." Salatlah engkau dengan cara berjamaah. Walau kunta jalisan, meskipun engkau salat dengan duduk. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jama'ati. Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu kebaikan, memberimu pahala kalau engkau salat berjamaah 25 salatan fi ghairil jama'ati, seumpama engkau salat 25 kali. Perbandingan pahala salat jamaah, ya, dengan salat yang kita lakukan sendiri. Ya, ini dia. Dalam hadis yang lain dikatakan dikatakan dalam hadis yang lain, hadratul muhtaramin rahimakumullah, man shalla 40 yawman fil jama'ati, barang siapa yang salat berjamaah 40 hari, yudrikut takbiratal ula, di dalam salatnya yang berjamaah 5 waktu itu yang dilakukan selama 40 hari itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Artinya milu ia mau ngikutin lekan pertama salat jamaah ini, kutiba lahu bara'atani, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya 2 pembebasan, ya, bagi orang yang bisa melaksanakan salat jamaah sebanyak 40 hari, ya. Apa 2 catatan kebebasan itu? Yang pertama, bara'atum minan nar, akan dicatat sebagai orang yang akan terbebas dari api neraka. Wa bara'atum minan nifaqi, dan tercatat sebagai orang yang bebas dari penyakit yang namanya nifaq, munafik. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, di antara keutamaan salat berjamaah, ya. Dan yang paling afdal dari semua salat yang dilakukan secara berjamaah di antara 5 waktu itu ialah apa dikatakan di sini, ya? Afdalus salawati, salat si paling afdal indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah salat. Siapa yang tahu? Di antara salat yang 5 waktu dalam seminggu itu salat mana yang paling afdal? Subuh, asar,
Bisa? Iya. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Salat si paling afdal negawe si sepok panjak li antara salat si 5 waktu, ya. Dalam seminggu 5 waktu dalam seminggu ialah salat apa? Salatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Ya. Salat subuh pada hari Jumat. Ini salat si paling afdal le antara salat si 5 waktu le dalam si seminggu. Santungan angka lamun bau dendek tersampai alpa salat subuh berjamaah le jelo Jumat. Waalaikumsalam. Ya ampuna biasa lamun dengan si salat subuh le jelo Jumat ino lamun le masjid-masjid le Arab nih di Mesir, di Saudi, ya, itu biasanya ayatnya panjang dan menggunakan ayat sajadah di sana. Itu kebiasaan, ya, pada salat subuh hari Jumat. Karena apa? Karena dia merupakan salat yang paling afdal di antara semua salat yang 5 waktu dan dari semua pekan, dari semua hari itu, ya, yaitu salat subuh yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka perbanyaklah salat berjamaah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man syahida, barang siapa yang hadir salatal jamaati, untuk melaksanakan salat jamaah, kataballahu ta'ala lahu, Allah akan mencatat baginya zahiban wa raji'an, lalona kenca ulekna ino 10 hasanat, 10 kebaikan. Lalona kenca ulekna ino 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayiat, 10 sayiat, dan Allah akan menggugurkan padanya 10 keburukan. Wa rafa'a lahu 10 darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat padanya 10 kebaikan, 10 derajat, mohon maaf, ya. Jadi telu muna dengan si lalu berangkat tipak masjid atau tipak musalla yang melaksanakan solat jamaah. Lalu lekan balena sampai ulekna ino, Allah akan berikan 3. Pertama, Allah akan berikan dia 10 kebaikan. Yang kedua, Allah akan menggugurkan baginya 10 keburukan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan baginya 10 derajat. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah, li antara keutamaan siaran salat jamaah. Dah, wah ngene ongkon penau mau le pengajian, ya, tentang besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang solat berjamaah, ya. Dikatakan oleh pengarang kitab, lamun masih ngenteng-ngenteng yang solat jamaah, menggampang-gampangkan solat jamaah, walimat ta'allum, ngapain ngaji? Wali ayyi syai'in ta'allum lil ilmi, ngapain ngaji? Gitu loh, ya. Wadzalika li'annahu la fa'idata laka fi talabil ilmi. Dengan cara seperti itu, maka sungguhnya tidak ada faedahnya bagimu untuk menuntut ilmu, ya. Darak kenana nuntut ilmu, angkat dengan itu nih si pengarang kitab. Laun masih ngenteng-ngenteng salat jamaah. Alladzi taz'umu annaka harisun ala iqtibasihi, ya. Yang padahal engkau merasa dirimu paling semangat di dalam menuntut ilmu. Itu barang dite paling rajin, ya, nuntut ilmu. Selopuk pengajian datengin teh. Sampai guru-guru si paling canggih datengin teh. Pokoknya itu hamaran dite ahlul majlis, ya. Ahlul majlis teparan dite. Pokoknya membeta majlis ini datengin teh. Nah,
Sementara engkau merasa dirimu seperti itu, namun engkau masih meringankan solat jamaah, darak kenana. Kenapa? Fa innama thamaratul ilmin nafi'il al-amalun bih. Karena sesungguhnya yang namanya buah lekan ilmu si bermanfaat ino adalah mengamalkannya. Berdua penau ampun de temele ngamalang ya ampun paran de na arak kenana. Mara ibarat lolon koyu si bele logo de na arak buahna kurang nyocok ruana. Ya. Manggis rindang. Arak buahna kan sempurna kelihatannya manggis itu. Duren bele berdua ya buah bagus ruana. Ya. Sempurna ya. Ni arak lolon kayu, logo ni na arak buahna kurang, ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya buah daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah mengamalkannya, ya. Makanya di antara ya alim ulama itu ya, ada yang bisa mengamalkan ilmunya, ada yang tidak bisa mengamalkan ilmunya. Makanya beda antara ulama kence amilin. Kan biasanya terbedoan di lil ulama il amilin wal auliya il arifin kayak gitu ya. Ulama kence amilin ini beda. Ulama ini dengan si berdua ilmu. Logo belum tentu na jadi amilin, belum tentu dia bisa mengamalkan ilmunya. Lamun amilin ini tingkatannya lebih tinggi daripada ulama, karena dia bukan hanya sekedar memiliki ilmu, namun mengamalkan daripada ilmu yang ada pada dirinya. Ya, ini bedanya ulama kence amilin. Nah, jadi seperti itu hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, dikatakan seperti itu oleh pengarang kitab ini. Darak kenana ngaji lamun masih ngenteng yang salat jamaah, ya. Karena sesungguhnya si aran buah ya lekan ilmu si bermanfaat ini adalah mengamalkannya. Maka ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Peribahasa ini ya, betul dah itu ya. Lanjut. Wa min afdalihi salatul jama'ati fil masjidi. Dan paling afdal yang namanya salat jamaah itu dilakukan di masjid. Masjid musalla. Fa in ta'adzarat fihi, jikalau engkau tidak bisa mengerjakannya di masjid ataupun di musalla, fa fi baitika, maka kerjakanlah dia di rumahmu, la siyama ma'a ahlika, ya, yang tentunya salat berjamaah di rumah itu bersama siapa? Keluarga, ya, tahsilan li thawabiha lahum, untuk memperoleh pahala yang sama dengan keluarga, wa tamrinan lahum 'alaiha, dan dengan tujuan mengajarkan bagi mereka. Ini keluarga ente nih, ya. Jadi lamun dia mau salat di masjid, ya, boleh. Enggak bisa pergi ke masjid, enggak bisa pergi ke musholla, boleh salat di rumah, tapi juga tetap dengan berjamaah bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, seperti itu. Di masjid abot, santren abot, lebale endah salat mesa. Terus kecuk-kecuk malak salatna, ya, ka berugin dan sing ini ungkuna, ya. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Terlalu banyak ya keutamaan salat berjamaah, ini dia. Sehingga kalau kita berbicara tentang hukum salat jamaah, ya, ngumbe hukumnya dengan si salat berjamaah 2 kali. Ada yang seperti itu. Wah, salat di masjid berjamaah, malak boleh iya lebalina salat berjamaah, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya, kalau dalam mazhab kita diperbolehkan. Ya.
Diperbolehkan umpamanya lalu tanang masjid jari itu makmum letono. Terus ule itu kita atas sebini ante nenaman solat, ya. Nah, ulangi solat kita di sana, ya. Ulangi solat kita di sana. Untuk apa? Untuk istri kita itu supaya bisa mendapatkan pahala yang sama dengan kita di masjid yang tadi, maka jadi imam di rumah. Begitu, ya. Dan hal yang seperti ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, sehingga itulah yang menjadi dalil boleh mengulang solat secara berjamaah. Ini dia. Logo lamun merutinkan kita menganggap dia sama, itu yang salah, ya. Menganggap dia boleh gitu, harus, nggak apa-apa, bahkan disunatkan dirinya untuk hal yang seperti itu. Nah, ini yang keliru, ya. Boleh ketika dibutuhkan. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lanjut. Zarifatun. Nah, ini ada sebuah cerita di kitab ini deh. Ada sebuah cerita dalam kitab ini. Ceritanya ini dia wow ceritanya. Dalam bahasa anak bajang, ya wow. Ya unik. Wa hukiya, diceritakan anna rajulan a'ma, seorang laki-laki buta, kana maula'an bis salatil jamaah, dengan si buta ini sangat senang sekali dia salat jamaah, tidak pernah meninggalkan jamaah. Buta ini orang buta. Fayatiha min ghairi qaidin yaquduhu. Pada suatu hari dia pergi ke masjid untuk melaksanakan solat yang disenanginya secara berjamaah itu pada suatu hari. Nah, datangnya ke masjid itu min ghairi qaidin yaquduhu, dena ara si biasen den yeno, penuntunnya tidak ada, ya, dia tidak bersama penuntunnya. Fa waqa'a yawman fit tariq, maka ketika dia salat ke masjid itu sindekna kence tukang den-denna ino, ya, kedempal dia le rurung jalan dia menuju masjid, kedempal lah ia ini karena tukang den-den itu. Fasyujjat ra'suhu, ya, maka bengul otak kan ini, banyak otak kan, karena dia mencium aspal, mungkin kan ada kali nara di zaman aspal ya, mencium tanah atau apa sih, kedempal itu gemuk otak kan, bocor ya. Fahumila ila darihi, melihat kejadian seperti itu dituntunlah dia, dibawalah dia untuk balik ke rumahnya. Faqalat lahu zaujatuhu, melihat kondisi seperti itu berkata istrinya, ya hadza dengan ini, angkatnya ya, ngeremonang semamana nih, ya remonang semamana, ya hadza dengan ini, ya, lamun dengan mamban, lamun nasili, dengan meme, seperti itulah misalkan ya. Inna salatal jama'ati ghairu wajibatin 'alaika, ya, dengan semamaku, si aran salat berjamaah ini tidak wajib atas ide. Tidak wajib bagi kamu salat berjamaah karena engkau buta. Wa anta ala tilkal halati, karena engkau dalam keadaan buta, enggak wajib engkau untuk naik pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Payuan ke bocor otak detik ini. Nah, kurang lebih ngelah kata ngaremonang semamana. Nah, Nabi yang kata jawab sebagaimana, faqala laha, maka berkata suaminya yang buta itu kepada istrinya, in kana Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad akhadha nura basari, telah mencabut, telah mengambil cahaya dari mataku sehingga aku tidak bisa melihat, faqad abqa ala nuri qalbi, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menetapkan cahaya hatiku. Ya, karena berjawab sebagaimana ini, ya. Allah mencabut cahaya mataku, Allah mencabut penglihatanku, tetapi Allah tidak mencabut cahaya hatiku. Fala anqati'u 'anil jamaah, maka aku tidak akan mau berhenti untuk salat jamaah. Da kadang gelintir koprol tetap gin ku salat jamaah.
Ngenolah kurang lebih jawaban dia kan semama niki. Fanama tilkal lailata, maka tertidurlah laki-laki yang buta ini pada malam itu. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, di dalam tidurnya dia berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, di dalam mimpinya ketika dia berjumpa dengan Rasul, Rasul berkata kepada laki-laki yang buta ini, lima tasyajarta ma'a zaujatika, kanda beswal ka jasnina ada. Ha ngono. Ya. Kanda salang remonang ka jasnina ada. Ini pertanyaan baginda Rasul di dalam mimpi, ya. Faqala, maka orang yang buta itu menjawab, min ajli ittiba'i sunnatika ya Rasulullah, ya. Aku bersual kecesebinianku itu demi untuk mengikuti sunnahmu duhai ya Rasul. Ya. Itu jawaban laki-laki yang buta itu. Demi untuk menggapai sunnahmu duhai ya Rasul, demi untuk menjalankan amanahmu duhai ya Rasul, aku rela bersual kanca seinaku, ribut kanca seinaku. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap biyadihil karimah ala ainaihi, dengan tangan mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua matanya orang yang buta itu. Fa'ada basiran, maka ketika dia terbangun, ya, basiran, dia bisa melihat. Bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakati sunnatihi, dengan berkat usapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya itu, dan karena barakat dia mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, berjumpa dia dengan Nabi dalam mimpi, diusap kedua matanya, uras-urasnya baunya begitu, ya. Nah, sehingga kajian pada malam hari ini ditutup dengan doa, Allahumma waffiqna li salatil jamaah, ya. Duhai Allah, ya, waffiqna li salatil jamaah, tautkanlah kami itu untuk bisa mengerjakan salat jamaah, tunjukilah kami suatu jalan agar tetap bisa melaksanakan salat jamaah wa ghairiha minat ta'at, dan tunjukilah kami jalan-jalan ketaatan yang lainnya. Wa jannibna takhallufa anha, dan hindarkanlah kami dari menjauhi sunat-sunatmu, dari menjauhi salat jamaah itu. Wahfadna minas sayyiat, dan jagalah kami dari segala macam bentuk keburukan. Amin. Nah, ini catatan terakhir ya dari penulis pada kajian terkait dengan salat jamaah. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, karena kita sudah mengetahui begitu banyak keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang salat berjamaah, maka sebisa mungkin untuk kita mengupayakan diri kita untuk bisa sebisa mungkin tidak meninggalkan salat jamaah, ya. Yang penting salat jamaah, mau di masjid, mau di mushola, itu lebih bagus. Enggak bisa dengan itu, maka bisa di rumah. Yang terpenting salat jamaah tetap kita lakukan. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, barang-barang sepada meringat diri kita, ya, kita sama-sama saling mengingatkan untuk kita bisa belajar membiasakan diri salat berjamaah, meskipun salat berjamaah dalam pandangan, ya, mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, tapi sebisa mungkin untuk kita bisa tetap untuk melaksanakannya. Moga-moga dengan salat jamaah yang kita lakukan bisa menjadikan kita, nama kita tercatat di catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang terhindar dari api neraka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin nggih Nabi siwah sampeang si Ustaz. Kelebihan langan le solat berjamaah niki sampun terdengar sudah banyak macam dan kelebihannya. Namun le itu sebagian jamaah mungkin ara lagu na tentu ndek na paham dia antara ketuan ndak girang pada ngates ndek na paut. Jadi si embe si ndek tepahamang ino ketuanang. Ndak girang terlalu jauh langan le na piara na si terbahas le kalam niki ndeh. Mungkin ada langan jamaah sila temulai untuk jamaah mungkin sekitar 2 nekalakan media sosial 2 sila kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan lagi singkat Ustaz. Tadi dalam penjelasan disampaikan terutama dalam sholat 25. Sementara ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di sana tertuang sholat itu 27 derajat ini. Jadi di antara yang 25 itu yang mana yang benar ini? Atau yang 25 itu ada yang 27? Ini makanya Ustaz. Ini kalau yang 25 ini tolong disebutkan siapa ini perawi dari hadis tersebut. Terima kasih itu dulu. Kemudian yang kedua ini sedikit aja. Seorang ustaz ini dia sering menyuruh kita untuk rajin sholat berjamaah. Sementara dia sendiri ini lebaran depan berjamaah. Mesa padahal keluarga ini ada nih. Jadi baru kita ikutin normal ini ustaz ini, jadi kita beli kita ikutin nanti kita pengajar golfer. Jadi baru yang ini jadi jangan ada kita salah ini dengan aturan sih syariat kita Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda na belo lalu ara dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin dia pertanyakan di dalam sholat berjamaah, semisal imam jatuh lupa dalam rakaat atau bacaan ayat. Nah, bagi imam yang posisi manakah yang berwajib untuk menegur imam? Ini yang pertama. Yang kedua, ada hamba Allah bercerai sampai dia mengatakan talak 1000 gara-gara dia diperintah istrinya diperintah untuk selalu sholat jamaah. Tapi selama dia berumah tangga, istrinya itu selalu membantah ajaran suaminya ataupun suruhan suaminya untuk sholat jamaah dia tidak mau. Karena begitu lama sampai mendapat anak 3, dia itu selalu tidak mau mengikuti perintah suaminya, mengikuti perintah sholat jamaah, selalu berjamaah. Maka suaminya mengambil keputusan sampai dia itu mengatakan saya talak 1000. Apakah bagaimana hukumnya kalau hamba Allah ini gara-gara dia itu tidak mau diperintah untuk sholat jamaah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mikir tak? Perlu penjelasan si Mu'alim begitu besar pada salat berjamaah sampai dan karena itu ilmu namun masih dengan masalah salat berjamaah. Namun pertanyaan dia ini terkait dari profesi, misal guru. Beda ya, apalagi salat berjamaah tukang misalnya. Beda salat berjamaah. Sementara yang gawean, terutama waktu puasa. Jangankan untuk berjamaah, sembahyang wujud dalam waktu doang dinara kembali sana. Sembahyang wujud dinara.
Malahan al-barik muslimin ini. Nah, bagaimana kesimpulan itu salah dalam muslim atau tidak? Yang pertama, yang kedua terkait pahala atau upah dari salat berjamaah. Yang pada diberi mengucap sembahyang berjamaah antara di balik, terutama di musola dan ke masjid. Sementara masjid jauh, kita melangkah 100 meter. Kami sementara harus berlangkah sampai pada ke masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi cukup dulu telu manusia 6 pertanyaan. Sila Ustaz jawab ini. Si pertama seingat yang mana pertanyaan yang pertama Nabi bedana kan ada itu barang selain. Ada sebuah hadis yang kita dengar keutamaan sholat jamaah itu ada yang 27. Tetapi tadi disampaikan 25. Si tetu ini lamun tetu de duana belekan jalurna. Ya, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Terkait hadis tentang keutamaan sholat berjamaah itu ada dua. Ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tafdulu salatal fadhi, keutamaan salat jamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri-sendiri bisab'in wa 20 darajatan, dengan perbedaan 27 derajat. Saya rawi yang hadis niki di antaranya Imam Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Umar, ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini jalurnya yang mengatakan, ya, bahwa keutamaan salat jamaah itu 27 derajat berbanding dengan salat sendiri-sendiri, ya. Nah, wariwayatul aktsar, ya, dan banyak juga sebagian wariwayatul aktsar itu lebih banyak lagi, ya, minas sahabah, dari sahabat yang meriwayatkan hadis, ya, dengan redaksi bi khamsi wa 20 darajatan, 25 derajat, ya. Sahabat sama-sama sahabat, ya, sama-sama sahabat. Cuman yang 27 itu jalurnya Umar ibn al-Khattab, ya. Kalau yang 25 itu sahabat bernama Azizi, ya, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya yang meriwayatkan, ya, yang meriwayatkan tentang keutamaan salat jamaah dengan sendiri-sendiri itu 25 derajat. Jadi embe si tono, ya, si embe yang penting tegawe. Ya, kalau pada mau nih, pada mau arak si 27, arak si 25. Yang penting pada mau di. Lamun temele berekeng ya si penuhan doang. Lamun temele berekeng. Lagu yang penting solatnya kena dulu ante temu 27. Jangan-jangan solat doang melete berjamaah logona seke-seke ditemukan kan. Nah, ini dia yang masalah di sini. Nah, yang penting kita kejar dulu. Kita kejar dulu pahala jamaahnya itu. Sekian baru lah kampung dah. Si kedua. Ya betul. Ara Ustaz si nyampiang marasi baru logo ini nuah salat jamaah mana lagi? Bau kita ngalempeng. Dek tepati ya. Seperti itu pertanyaannya. Bagaimana hal yang seperti itu sementara dia lebih banyak salat sendirian di rumah? Benar yang seperti itu? Ya. Dek tepati ya ke? Berbicara tentang peti dan dek peti, ya, maka di sini kita akan berbicara tentang tolak ukur peti ke cendek peti ini. Apa tolak ukur dari sesuatu yang disampaikan sehingga kita harus meti?
Dan apa tolak ukur dari penyampaian ustaz tersebut sehingga kita tidak peti? Nah, begitu, ya. Kan tolak ukurnya satu, kebenaran. Kalau yang disampaikan itu benar, meskipun dari perampok umpamanya, ya, meskipun dari orang jahat, tapi kalau itu baik, maka ambil. Apa? Peti. Ketika itu kebaikan. Datang lekan kanak beci, peti, ya. Serun-serun arak kanak, serun-serun arak anak kena beci. Nyili jadi dengan tua. Nih, ide ina tua ada doang, dia tahu berjilbab ke. Nah, misalkan nih, anak masih pecot, ya. Dia neman balik masih 2 tahun, misalkan beruntang raos. Logo tahu ya remonang yuna dengan kan. Mesana jadi ina rasakan ini natah berjilbab, misalkan seperti itu. Peti. Dah anak-anak beci. Nah, ini dia. Nah, ketua na doang misalkan. Ya. Jubah doang penuh, logo salah si sampean. Ya, dan dia peti. Nah, ini dia. Jadi tolak ukur peti ke cendik peti ini adalah apa yang disampaikan seperti itu, ya. Kalaupun dia sholat sendiri misalkan di rumah, toh juga ulama masih berbeda pendapat di sana tentang sholat berjamaah. Ada yang mewajibkan seperti Hanafi, ada yang sunnah muakkad seperti Syafi'i, seperti itu. Nggih. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Selanjutnya, ara dengan ini pancal. Na perintah si sama ana nganonganin dek na mele. Salat jamaah dek na mele. Nah, sampai mau anak telu dek na mele gawe pesuruh sama ana. Nah, tegita julu, apa julu pesuruh ini, epen balen ini, ya sih perlu tahu, ya. Kalau perintahnya itu, misalkan suruh sholat jamaah, terus ampu dek mele, bas telu anak kena nih, ya. Wah telu lamun telu bijana kan, kira-kira 6 tahun lah itu kan, usia pernikahan kan, 6 tahun atau 5 tahun sudah. 5 tahun dinasihati, saat berjamaah adik, pahala ngene. Setahun lewat mesin ini saat berjamaah. Lagi diperintahkan seperti 5 tahun. Coba, ya. Ini berarti masalahnya itu 2. Apakah suaminya tidak pandai atau tidak bagus cara menyampaikan ajakannya, ataukah sang istri mulai tentu ketegelan. Nah, ini dia. Sementara perintah Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir. Ingat, wastabir, dan bersabar. Bersabarlah atasnya. Sabar. Ya, sabar. Nah, lamun gara-gara dia mele salat jamaah, ampo talak siwang ya. Nah, nih ini dia tahu malak model ini ya. Apakah yang bosanang ya? Masa gara-gara dia mele salat jamaah ampo talak siu ya kan? Ah, seperti itu. Jadi sabar. Ya. Pokoknya wah 5 tahun ku peringat kamu nak ini nina. Misalkan seperti itu. Terakhir nih kebepasan nih, kelam apa nak ini, kelam Jumat, misalkan seperti itu. Lamun ganti jemaah, ya, deku kita kamu berjamaah sholat subuh, ya, pisah ranjang. Nah itu caranya orang pertama ya, pisah ranjang, menunggu dengan, dan dia langsung talak siu, pisah ranjang dulu. Karena siapa tahu nanti esok malamnya hujan besar. Pelungguh kedinginan, melet. Nah susah lah mau talak siu jangan. Jadi pisaran, saranjang, kayak gitu, ya. Bila perlu dipukul. Nih pancal bi jadi dengan ini deh, santung saat berjamaah debi milih, pukul. Tapi jangan sampai mukul wajah, ya. Pukul saja misalkan kakinya, ya, atau tangannya, kayak gitulah, ya. Seperti itu. Nah, jadi dia buat tapi jadi alasan ampo teh langsung nyarakan sebini anteh talak siu dia main-main siu ini kok penuh padahal talak enggak telu palang penuh njesiu ya. Penuh bonusnya.
Nah ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu butuh kesabaran. Karena sudah ditegaskan seperti itu memang dalam Al-Qur'an. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Siaran dengan ini memang ya unik dengan ini. Nekerasin si dengan nangis. Dia nekerasin, sere bakajengil. Nah, ini benar dengan ini. Ya unik. Ya logo tak bagus dengan ini. Ya. Kadang-kadang bekatuan ada yang pendapat logo besuru. Ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Gila dia belum godon ini. Apa bareh tekodu lalu tipa bejango misalkan. Honda atau tetek kodu kaca barang-barang. Ayo barang-barang doang kaca batur atau bagus. Ayo Honda be. Padahal dia bekatuan logo besuru. Nah, yang anu modelnya. Belum godong sorban misalkan nih. Simbe bagus tekodu ini. Misalkan yang bekatuan sebinanda nih. Arah telekumnya 2 misalkan. Arah warna putih, arah warna hijau. Simbe tekodu kakak telekum ini. Belum gue jawab. Si putih bagus Odi. Ya. Si putih bagus Odi. Ini was hijau bagusan. Padahal ya bekatuan yang pendapat. Logo. Wah berdua jawaban. Bejulu. Jadi percuma tersade. Pendapat kan ngono. Memang itu uniknya perempuan itu. Ya. Wah ke? Kenapa ya? Ya. Kan namun dengan disamboran, kamu ini bekatuan atau nantang? Kan seperti itu kan? Bekatuan logo ini namanya mati orang kata kan? Nah, seperti itu. Jadi memang begitu perempuan itu. Ya, wastabir 'alaiha, bersabar. Imam salah ditegur oleh makmum. Boleh enggak seperti itu? Nah, ini kemarin malam Kamis kita kaji deh itu ya, tentang bagaimana aturan menegur imam. Ya. Aturan menegur imam. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh menegur imam. Misalkan ada bacaan daripada imam itu yang tidak bisa ditahu lanjutannya. Apa tertegur ya dalam mazhab Syafi'i tidak mengapa, tidak membatalkan salat. Lagu dalam mazhab Hambali kalau yang tidak khilaf ya, bisa nanti mungkin dilihat lagi videonya. Itu membatalkan salat kalau enggak salah, kalau enggak Hanafi sama Hambali membatalkan salat. Kenapa? Karena dia itu terhitung berkata-kata di sana. Negur, bebada ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini dia. Maka sebaiknya menurut Imam Hanafi ya, sebaiknya tidak bagus bagi seorang makmum langsung menegur imam ketika menemukan imam dalam keadaan salah. Sebaiknya tidak langsung menegur. Ya. Dan bagi seorang imam, kalau dia tidak mengetahui lanjutan daripada bacaan ayatnya, maka sebaiknya harus langsung mengambil posisi ruku. Seperti itu. Ini dia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang menggunakan ayat yang sempurna, surah yang sempurna meskipun pendek daripada surah yang panjang tapi sepotong. Begitu. Rasulullah lebih senang menggunakan surah yang komplit, sempurna, ya, meskipun pendek. Misalkan Sabbihis, misalkan Al-Insyirah, misalkan Ad-Duha, daripada misalkan pelungguh membaca surat apa? At-Taubah. Lagu ni nabuhi At-Taubah ini selapun atau Al-Baqarah ni nabuhi senang baca. Nah, Rasulullah itu lebih senang dengan surat yang sempurna meskipun pendek. Nah, seperti ini kan deh. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Neta jadi tukang ini, ya, jadi tukang kengumbe angkun solat ini, apalagi solat asar lah, ya, apalagi solat asar. Bagaimana hal yang seperti itu? Untuk berjamaah itu susah. Sementara itu dalam keadaan kerja. Ngumbe angkun ini. Nah, jarang capang. Iya. Jarina kita berbicara tentang hukum, kalau berbicara tentang hukum salat jamaah, ya, kalau kembali kepada mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi ingat, ya, ada keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan di dalam salat jamaah itu. Apalagi salat
bardain istilahnya. Salat bardain, salat dingin yang dua salat dingin atau dua salat sejuk. Ya. Dikatakan man shallal bardain fil jama'ati. Barang siapa yang melaksanakan dua salat dingin secara berjamaah, tak perlu darah salat dingin. Dakhalal jannata bighairi hisab, akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Saya jaga dua salat sejuk. Ya. Apa dua salat sejuk itu? Ya. Dua salat sejuk itu dikatakan ialah ya, salat subuh dan salat asar. Itu salat dingin itu. Salat sejuk, dua salat sejuk. Ya, itu keutamaan salat secara berjamaah, salat dua salat sejuk. Ya, susah ya tengah arti yang ini. Dua salat dingin. Subuh, dua dingin. Subuh dan asar. Kenapa ada dikatakan dua salat dingin? Karena subuh itu berada pada waktu belum terbitnya matahari. Asar itu berada ketika hendak tenggelam matahari. Jadi jeluh dina arah ini le dua waktu sini ya. Udah enggak ada matahari, makanya dikatakan dia dua salat dingin seperti itu. Ya. Nah, ini di luar hadis ini apakah dhaif atau seperti apa statusnya? Namun tiada salahnya kita membaca sebuah hadis yang berisikan tentang keutamaan sebagai penyemangat atau motivasi bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah agar tambah semangat. Nah, seperti itu. Ya. Sekian deh, tampung deh. Oh iya. Oh iya betul. Mbe lebih afdalan tersolat le masjid kencel le musalla. Laun masjid dia jauh, sementara musalla rapat. Dua jengkang nyampe itu. Sugu lawang langsung nyampe itu. Mbe lebih bagusan musalla kencel masjid. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Masjid musalla ya pada. Masjid musalla ya pada. Mbe tak padana pada tak dengan gawe salat. Maka kalau berbicara tentang definisi masjid dan musalla, ialah tempat yang dimana di tempat itu didirikan solat jamaah. Ini dikatakan masjid. Ya, masjid atau musalla ialah ya, masjid kita katakan masjid adalah suatu tempat yang dimana di sana didirikan solat jamaah. Musalla kalau berjamaah pada sedengan. Maka masjid. Akan tetapi ya, sebagian pendapat ulama termasuk di sana Sayyidah Aisyah ya, yang dikatakan masjid itu ya, semua tempat sholat dan tempat didirikannya sholat Jumat. Tetapi definisi masjid seperti ini hanya dibahas diperselisihkan ketika pembahasan masalah i'tikaf. Ya. I'tikaf itu di mana? Boleh di musala apa di masjid? Nah, di masjid menurut Sayyidah Aisyah, ya. Karena masjid itu tempat dilaksanakan salat Jumat. Tetapi kalau berbicara masjid saja, maka di mana didirikan salat itu secara berjamaah, maka dikatakan masjid. Namun khusus dalam pembahasan i'tikaf itu lebih afdal di masjid yang digunakan padanya itu salat Jumu'ah. Wallahu taala a'lam. Jawaban dari pertanyaan para jamaah dari sosial media ada? Tidak ada ya? Karena dari sosial media tidak ada pertanyaan, mungkin sampai sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup pengajian kita seperti biasa, mari sama-sama kita membaca sholawat yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Zainuddin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya
Muhammad ya سلم يا حبيب الله اللهم صل على محمد يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, apabila pula pengajian kita pada malam ini, mari sama-sama kita tutup hanya kita dengan membaca al-ihdalah dan doa kepada Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum